Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosana Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection, Kris Hadi Channel Jakarta. Seperti biasa, marilah kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Tayangan ini dibuat kita masih berada pada hari-hari yang baik. Untuk itu, atas nama JS Collection maupun pribadi, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Kita berada pada tayangan 210. Saya ingin mengeluarkan suatu topik tentang rajah, bagian dari ilmu tajek dan hubungan pemahaman spiritual dalam bertosanaji. Sekaligus akan ada review pusoko nomor 9088. Tidak terasa sudah ya. Baik, kita mulai. Ketika kita bicara tentang ilmu tajek, yaitu tentang filosofi tosanaji, kita sama-sama paham bahwa dapur itu keris, ada filosofinya. Pamor juga ada filosofinya. Namun dalam ilmu tajek sering kita berada pada dua hal tadi, yaitu tentang dapur atau filosofi pamor. Padahal ada satu lagi yang kita bisa klasifikasikan dalam ilmu tajek, yaitu tentang rajah. Secara definisi, rajah adalah tulisan atau gambar yang diyakini memiliki kekuatan magis. Kalau bicara tentang rajah, di situ tulisannya bisa tulisan Arab, bisa tulisan Jawa, bisa tulisan Palawa, bahkan ada gambar-gambar yang berbeda-beda antara satu rajah dengan rajah yang lain. Kita anggap satu hal aja lah. Kita ambil contoh Rajah Kalacakra. Kalau kita tahu tentang Rajah Kalacakra dalam perkerisan, itu ada bulat, ada garis 8 merupakan suatu arah mata angin. Tapi di situ ditambahkan dengan ada binatang kalajengking. Ya, sama-sama kita paham bahwa yang namanya Rajah Kalacakra menurut perkerisan lebih ke arah sarana tolak balak terhadap sesuatu gangguan yang tidak kasat mata. Sekaligus Rajah Kalacakra bisa mampu untuk mempertahankan posisi. Tentunya posisi dari sesuatu gangguan yang ada dari luar kita, baik yang bersifat gangguan yang bersifat kasat mata maupun tidak kasat mata. Itulah Kalacakra. Namun kalau dalam gambar di perkerisan seperti itu, lain cerita kalau gambar itu dalam pemahaman tulisan Jawa. Garisnya tadi ditulisin huruf Jawa. Kalau dalam pemahaman Islam, hurufnya tadi ditulisi dengan huruf Arab. Itu adalah yang kita sebut dengan Rajah Kalacakra. Bagaimana secara gambar? Kalau yang dikeris sudah saya jelaskan tadi. Kalau Rajah Kalacakra katakanlah versi Jawa, Majapahit misalnya, 8 arah mata angin itu adalah gambaran daripada dewa-dewa. Di tengahnya ada Siwa. Tapi kalau Anda lihat Rajah Kalacakra yang Islami di Demak, Masjid Agung Demak, itu dewa-dewa itu dirubah menjadi bulatan. Jadi sejatinya saya tidak pernah mempertentangkan versi Kalacakra mana. Yang penting secara ilmu tajek, di situ ada doa dan harapan yang diselipkan dalam rajah tersebut. Untuk itu, mari kita coba review pusoko nomor 9088
Lah, pusaka ini secara dapur, walaupun kembang kacangnya ini sangat unik, tetap saya anggap sebagai kembang kacang. Ini adalah pusaka Sepaner. Dalam ilmu petajek kita senantiasa paham bahwa Sepaner itu adalah memberikan suatu filosofi akan harapan agar kita senantiasa bergerak dalam kehidupan itu di garis keutamaan, melakukan sesuatu yang senantiasa benar. Kalau tajek dari pamornya di sana sini adalah penuh dengan pamor, walaupun ada beberapa sela-sela yang diisi dengan besi karena mungkin sudah waktu. Pamornya pedaringan kebak. Secara filosofi tentunya itu untuk urusan kesejahteraan dan kemakmuran. Namun di sini mulai dari sisi sorsoran sampai ke atas, di sini ada kaligrafinya secara mengkeliling, ada lafadznya, ada tulisan Arab, ada segitiganya, dalamnya tulisan Arab. Ini banyak rajah, termasuk di gonjo bawah, semuanya bertabur tulisan Arab yang sangat-sangat lembut sekali. Bahkan ada gambaran tentang masalah misalnya bintang di mana-mana. Lah tentunya kalau kita sama-sama paham tentang bintang, itu adalah gambaran daripada Raja Raja Sulaiman. Secara filosofi tentunya kita sama-sama tahu Raja Sulaiman sebagai suatu raja yang berfungsi untuk tolak balak, ditakuti lawan, memberikan suatu kewibawaan serta kekuasaan. Jadi singkat kata, daripada sesuatu raja itu adalah, kalau kita paham isinya adalah doa dan harapan, ya doa harapannya manusia. Adalah wajar orang butuh suatu perlindungan, adalah wajar orang butuh suatu kemakmuran, adalah suatu wajar orang butuh suatu kenaikan diri, dimudahkan dalam segala suatu hal yang dilakukan. Jadi semuanya adalah terkait dengan itu. Dan ini adalah keris Sepaner dengan panjang 29,2. Kalau pamornya sih pedaringan kebak. Rajahnya karena banyak macam. Raja ada di sekujur, dari gonjo sampai ujung semuanya ada. Saya hanya menyebut, kalau salah mohon maaf. Saya tuliskan ini rajahnya adalah saya sebut Sewu Raja. Tentunya karena kekuatan Islam, pemahaman Islam di Jawa itu ada di era Demak, tangguh saya adalah tangguh Demak. Jadi kalau kita bicara tentang masalah seputar raja, memang itu sesuatu hal yang unik untuk kita bahas. Bagi saya, selama dualitas kehidupan itu senantiasa eksis dalam satu kehidupan, selalu akan ada sesuatu perbedaan, karena selalu siang malam, ada yang namanya manis pahit, ada laki-laki dan perempuan, termasuk pun dalam kita memandang raja. Ada sekelompok orang mengatakan bahwa menuliskan sesuatu raja seperti itu adalah diharamkan karena ditakutkan di situ nanti menjadi sesuatu hal yang tidak tepat untuk penggunaannya. Lebih dekat dengan kesirikan. Tetapi ada kelompok yang lain mengatakan bahwa itu tidak masalah. Bagi saya, walaupun perbedaan harus kita toleransi secara pribadi, ini semua tidak ada masalah. Karena bagi saya isinya cuma hanya sekedar doa dan harapan, mengharapkan suatu kebaikan, tidak ada yang salah. Bahkan kalau Anda tahu tentang masalah 10 pedang utama Nabi Muhammad SAW,
Hampir semua pedangnya itu semuanya bertuliskan lafaz semua. Itu sesuatu fakta yang ada. Jadi pada topik yang kedua yang kita bahas saat ini, keterkaitannya dengan pemahaman spiritual seseorang di dalam bertosanaji, itu berbeda-beda tergantung pemahamannya masing-masing. Kehidupan itu diawali pemahaman orang bertuhan dari sisi animisme atau dinamisme, sehingga saat itu orang memandang punya kekuatan dari suatu kebendaan. Makanya keris dianggap mampu mempunyai sesuatu kekuatan magis tertentu. Bahkan keris bisa sebagai suatu sarana tempat meminta. Sekali lagi, saya tidak menghakimi. Setelah pemahaman berkembang menjadi pemahaman monoteisme, orang mengenal tentang Tuhan. Di situ keris dipahami bahwa isinya cuma doa dan harapan. Sehingga keris dibuat tujuannya adalah untuk menyempurnakan tindakan saja. Tentunya karena doa dan harapan tanpa tindakan juga tidak ada gunanya. Ada suatu pertanyaan bahwa sejak kapan masyarakat Nusantara itu punya pemahaman monoteisme terhadap Tuhan yang esa tadi. Kalau menurut saya sejak abad 1, di mana Sumatera sudah dikuasai banyak pemahaman Buddha, setelah itu berlanjut ke Jawa, di banyak pengaruh daripada Hindu mulai masuk. Pemahaman monoteisme sejak awal Masehi sudah ada. Bahkan menurut saya sebelumnya sudah ada. Prasasti Gunung Padang itu memberikan suatu gambaran bahwa masyarakat kita sebelum Masehi itu sudah mengenal Tuhan yang esa secara monoteisme pemahamannya. Kalau Anda anggap ini adalah sesuatu hal yang sifatnya bukti sejarahnya kurang kuat, mari kita coba lihat di era Mojopahit. Saat itu benar-benar masyarakatnya itu sudah bertuhan, dalam arti monoteisme. Ada sesuatu kitab Nirata Prakerta karangan Bu Prapanca Mojopahit bertahun 1366. Ditulisnya setelah Negara Kertagama, yaitu 1365. Harusnya menurut cerita kitab Nirata Prakerta ini lebih siap untuk dikeluarkan dalam bentuk tulisan Empu Prapanca. Namun karena kebutuhan politik saat itu diperintahkan untuk mendahulukan Negara Kertagama, karena di situ berisi tentang kehebatan cerita Kerajaan Mojopahit. Mari kita masuk kepada kitab Nirata Prakerta. Apa yang ada di sana? Ternyata di situ tertulis ada Tuhan yang Maha Kuasa, ditulis sebagai Sang Hyang Pratama Siwa atau Sang Hyang Pratama Sunya. Di situ dituliskan sebagai zat yang maha tak terbatas, yang bersifat esa. Dan bahkan di dalam kitab itu diposisikan di atas Brahma, Wisnu, Siwa. Sehingga sebenarnya Brahma, Wisnu, Siwa itu dipahami sebagai kayak seperti Asmaul Husna. Sehingga dalam pemahaman monoteisme, Tuhan sebagai pencipta Brahma, Tuhan sebagai pemelihara Wisnu, Tuhan sebagai pelebur namanya Siwa. Sejatinya itu adalah zat yang maha agung, yaitu disebut sebagai Sang Hyang Pratama Siwa atau Sunya. Dan jelas dituliskan di buku itu bahwa tujuan beribadah saat itu adalah menuju Sang Sunya. Jadi tujuan beribadahnya menuju Sang Sunya, artinya melebur bersama Tuhan. Sehingga pemahaman monoteisme saat itu aja sudah sangat luar biasa. Jadi tidak benar semua masyarakat Mojopahit menyembah arca, menyembah batu atau pohon-pohon besar. Tapi ada. Kenapa ada? Karena peradaban dari awalnya pemahaman itu adalah keluar pemahaman animisme dan dinamisme. Termasuk sekarang juga
Dalam rangka orang yang berkeris sama saja. Ada orang yang berkeris memandang keris, kalau dia pandangannya animisme dinamisme, dia akan meminta pada keris ini. Namun secara monoteisme, orang memandang keris isinya cuma doa dan harapan. Jadi kesimpulan buat saya adalah, mana yang betul? Jangan pernah menghakimi keyakinan yang berbeda dari setiap orang. Marilah kita biasakan untuk bertoleransi. Karena saya sangat-sangat paham bahwa tingkat perkembangan kesadaran seseorang itu berbeda-beda. Demikian tayangan yang bisa saya bawakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat adanya. Senantiasa jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Senantiasa Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi Nuwun.